Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Aneh sangat senang sekali kita bisa berkumpul karena ini sebenarnya untuk kita silaturahim ya. Untuk kita silaturahim antara dua komisariat sekarang. Alhamdulillah kita kalau di Bogor itu ada yang namanya KID, Korps Instruktur Daerah. Isinya para instruktur atau teman-teman AB2 yang sudah melewati training for instruktur. Nah, Bogor sendiri memiliki kelebihan sebagai daerah dengan komsat terbanyak se-Jawa Barat. Se-Jateng enggak masuk. Luar biasa ya. Jadi satu keunggulan buat kita di mana akhirnya ini akan sia-sia kalau misalnya kita itu tidak diiringi dengan kualitas yang baik gitu. Nah, untuk kita meningkatkan kualitas yang baik, maka akan ada banyak hal yang harus kita pelajari, pembekalan yang nanti ini persiapan terutama buat teman-teman yang belum melaksanakan DM2 ya. Jadi MK klasikal itu adalah persiapan buat teman-teman DM2 biar nanti waktu persiapan sertifikasi itu eh, nggak jelek gitu ya. Apa namanya nggak kaget. Nah, salah satu materi ya yang penting secara umum buat teman-teman pahami adalah belajar sejarah. Belajar sejarah itu gunanya adalah agar kita lebih memaknai apa yang kita lakukan sekarang. Kalau misalnya kita itu mengerti apa sih sebenarnya nenek moyang kita itu eh, mereka tuh ngapain, amal mereka itu apa, maka kita akan merasa malu sebagai keturunannya kalau misalnya kita tidak menyamai amal-amal itu. Kalau misalnya ternyata pendahulu kita adalah mereka para nabi, ternyata pendahulu kita itu ternyata adalah para kiai gitu ya. Tapi ternyata kok perilaku kita seperti ini. Itu sama seperti kita memakai pakaian yang bagus. Para ustadz itu kan selalu pakai pakaian yang bagus. Kita kalau sholat Jumat selalu pakai pakaian yang bagus. Khotib itu pakai pakaian yang bagus. Untuk apa? Menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Ya. Jadi memahami sejarah, terutama sejarah Islam, itu penting buat kita agar kita lebih memaknai lagi sebenarnya apa sih yang menjadi perjuangan kita, apa sih yang menjaga diri kita dari perilaku-perilaku maksiat dan seterusnya. Iya. Nah, ikhwah ini merupakan pengantar peradaban Islam. Bagaimana Islam itu membentuk peradabannya, gitu ya. Kalau misalnya kita melihat yang namanya peradaban itu dia selalu punya nafasnya yang apa namanya menjadi dasar dari peradaban itu berdiri. Kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya apa sih peradaban Barat itu asasnya ya kapitalisme. Kemudian ada juga yang nanti ke sosialisme dan seterusnya. Pokoknya ada suatu falsafah ilmu yang menjadi dasar dari peradaban tersebut. Nah, kita akan melakukan pembahasan ya terhadap peradaban Islam yang akan kita definisikan dulu sebenarnya konsepnya seperti apa. Nah, jadi peradaban itu dalam apa namanya pengertiannya para ulama itu banyak perbedaan ya, terdapat beberapa khilafiyah. Yang pertama, bagaimana kita menceritakan peradaban itu dengan hadoroh atau kehadiran atau tempat tinggal. Ini adalah lawan katanya dari orang-orang nomaden gitu ya. Kemudian ada juga ulama yang menjelaskan peradaban itu dengan sakofah atau peradaban itu adalah ada ketika suatu aktivitas yang berhubungan dengan keterampilan, kecerdasan itu terjadi. Nah, inilah yang akhirnya membentuk suatu peradaban. Kemudian ada lagi yang terkenal ya, Ibnu Khaldun dalam kitab beliau Muqaddimah itu menjelaskan bahwa yang namanya peradaban itu adalah umron atau sekelompok orang yang terorganisir, yang mengelola dirinya, membentuk suatu apa namanya rumah, membentuk suatu organisasi sehingga dia itu akhirnya untuk bertahan hidup. Nah, Ibnu Khaldun menjelaskan konsep umron ini ketika beliau itu mengamati lahirnya kota-kota besar. Jadi beliau mengamati ini kenapa kota-kota besar itu yang dianggap sebagai suatu peradaban itu bisa terwujud, gitu ya. Akhirnya beliau mengenalkan konsep umron ini.
Nah, ada satu hal yang perlu kita dalami adalah bahwa dalam konsep-konsep yang sudah diterangkan oleh ulama ini ada satu missing piece-nya, ada satu yang hilang. Yaitu apa kira-kira? Yaitu tidak adanya ikatan agama di pembuatan peradaban. Jadi hadoroh, sakofah, dan urban itu tidak memasukkan unsur agama di situ. Seolah-olah peradaban itu bisa ada tanpa adanya agama. Sementara dalam kacamata Islam, seharusnya ketika kita di DM1 sudah mempelajari mengenai syahadatain tentang syinotul Islam, kita harusnya memahami bahwa segala sesuatu itu bangkitnya dari situ. Jadi apa sebenarnya yang menjadi dasar ini dikutip dalam jurnal ilmiah dan diterbitkan oleh UNIDA, Universitas Darussalam Gontor, yang ditulis oleh Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi, bahwa yang ada satu konsep tamadun yang dikenalkan. Jadi tamadun ini dari kata din atau agama. Yang din ini memiliki banyak definisi ya. Din ini intinya adalah agama, tapi kalau misalnya kita berpacu kepada Ibnu Manzur ya dalam kamusnya Lisan Al-Arab memaknai bahwa din itu menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah hukum, di mana hukum itu menguasai, membuat orang itu tunduk, mengatur, ada perhitungannya, itu ya. Dan dalam contohnya di dalam kitab itu dijelaskan bahwa orang yang cerdas itu yang dikendalikan apa sih ini? Hukum ini mengendalikan apa sih? Adalah untuk diartikan itu untuk menundukkan hawa nafsunya. Ya, jadi hukum itu untuk mengendalikan hawa nafsu dalam definisi din. Definisi din yang kedua menurut Ibnu Manzur adalah ketertundukan, ketaatan, pengabdian, ya, tunduk, bahwa dalam apa namanya kata kerjanya itu pengertian ini ada juga dalam hadis Nabi bahwa saya ingin agar dari Quraisy terdapat ada satu kalimat yang ditaati oleh orang Arab. Itu. Jadi makna tadinu biha di sini ya. Kemudian yang ketiga, klasifikasi yang ketiga, yang tadi pertama hukum, kedua tunduk, yang ketiga adalah pembalasan atau perhitungan atau ganjaran. Dan yang keempat adalah bermakna akidah. Jadi din itu adalah akidah, akidah kita, tauhid gitu ya. Nah, jadi dari keempat klasifikasi ini gitu ya, bahwa kita itu mengerti bahwa ada ini merupakan definisi kamus. Ya, ini dari definisi kamus bahwa diartikan sebagai hukum, diartikan sebagai penundukan, diartikan sebagai ketaatan, diartikan sebagai pembalasan, sebagai akidah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dalam din itu merujuk berbagai kamus juga yang disusun masa dulu itu bahkan dibagi menjadi 19 makna. Yang mungkin nanti kita tidak terlalu jauh ya untuk membahas itu. Tapi akhirnya dari din ini akhirnya muncul kata dain. Dain apa dain? Dain itu hutang. Ya, jadi kita itu manusia itu dianggap sebagai orang yang berhutang kepada Allah, kepada Khalik. Ya, akhirnya kita membayarnya dengan beramal ibadah. Kemudian dari dain ini kita membangun Madinah, membangun suatu kota dari hutang itu, dari kegiatan-kegiatan amal itu. Nah, kita harus memahami bahwa yang namanya ada ikatan antara iman dengan amal. Ya, apa ikatannya iman dengan amal? Ya, justru semakin kita memiliki iman, maka kita akan mengerjakan amal di Quran surat Nur ayat 55 ya. Maka Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia akan sungguh menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Ya, jadi tujuan kita itu dalam muka bumi ini maka akan terdorong buat kita untuk memiliki amal-amal. Ya, akhirnya kita membangun Madinah itu, membangun kota itu yang akhirnya masuk lagi ke dalam kosakata saja adalah tamadun. Ya, atau sebuah kota yang memiliki landasan kebudayaan. Landasan kebudayaannya apa? Landasan kebudayaan ya din. Itu. Jadi kita peradaban ini tidak pernah lepas yang namanya Islam itu ya. Peradaban itu tidak akan pernah lepas dari sangkut pautnya agama. Ya, bahwa agama kita lah yang akhirnya membangun peradaban itu sendiri. Nah, sebenarnya kita kan yang memahami ya. Teknisnya bagaimana? Oke, kita memahami bahwa yang namanya agama kita itu menjadi landasan dari semua hal, termasuk dan tidak terkecuali adalah peradaban. Tapi bagaimana nih konsepnya? Bagaimana akhirnya din itu bisa menjadi dasar dari peradaban kita? Nah, kita melihat ya,
bahkan di kalangan ilmuwan Arab, salah satu ilmuwan Barat, salah satunya adalah Arnold Toynbee ini, seorang sejarawan dari Inggris yang mengatakan bahwa dorongan yang bersifat spiritual itu bisa mewujudkan dorongan fisik. Bahwa yang akhirnya kita pahamin itu secara batiniah itu bisa menggerakkan apa namanya gerakan-gerakan fisik kita. Akhirnya suatu pemahaman kita yang secara mendalam itu akan menghasilkan aktivitas-aktivitas yang baru. Bahkan menurut Arnold itu ya bahwa kekuatan materi, kekuatan fisik yang ada di seluruh dunia ini kalau misalnya tidak dibarengi ya, tidak diseimbangkan dengan kekuatan spiritual, maka itu akan menjadi suatu kutukan. Yang di sini Arnold ini menjelaskan bahwa spiritual power itu adalah cinta dan kebijaksanaan. Jadi kita mengerti bahwa yang namanya suatu peradaban itu pasti dia memiliki dasar batinnya, pasti dia memiliki suatu isme, pasti dia memiliki suatu paham yang mendorong dia nanti akhirnya karakternya seperti apa. Ini misalnya ngambil contoh karakternya teman-teman di 2,1 ini pasti akan berbeda. Ya di Al-Hidayah dan juga di IPB ini pasti akan berbeda karena apa? Karena pemahaman teman-teman, kalimat yang terus-menerus diulangi oleh dosen, kalimat yang harus diulang-ulangi oleh rektor, hal-hal yang ada tagline yang menjadi kampus teman-teman itu akan berbeda, gitu ya. Nah itu kan kekuatan-kekuatan yang akhirnya menjadi batiniah teman-teman dari itu. Akhirnya memunculkan suatu gerakan kalian yang pasti beda. Karakter kalian yang akan berbeda setiap komisariatnya. Karena tadi, sekarang tugas kita adalah memahami dan mengendalikan spiritual power ini agar kita memiliki material power yang sesuai kita inginkan ya. Tidak ada kutukannya kalau versi Arnold Toynbee. Jadi kita ingin membentuk peradaban itu diawali dengan spiritual power yang kuat dan juga benar. Nah, kita melihat kalau misalnya dalam Quran, dalam Islam, itu kita memiliki dasar Al-Quran sebagai apapun. Jadi bagaimana akhirnya Quran ini menjadi dasar dari gerakan ekonomi dan politik. Membuat kita itu memiliki kebijakan-kebijakan politik dan juga militer. Membuat kita itu memiliki dasar hukum yang nantinya akan menjadi suatu pembentukan negara. Di sini kita memahami ya, kalau misalnya Anda udah pernah mengulangi ini di MK, bahwa kita itu dihadapkan agama ini dua, yaitu akidah dan juga syariah. Kita itu boleh mempertanyakan akidah. Teman-teman tuh boleh mempertanyakan akidah. Silahkan pertanyakan Allah itu ada atau tidak. Kemudian kalian pilih agamanya itu apa. Kalian mau keluar dari Islam, silahkan. Kalian mau masuk agama yang lain atau bertahan, silahkan. Tetapi kalau misalnya kalian sudah memilih akidah, maka kalian harus mentaati seluruh syariah. Oke, mungkin buat para teman-teman yang mualaf tidak langsung menaati semuanya, tapi suatu konsekuensi adalah kalian harus menaati semuanya. Tidak boleh pertanyakan. Kalau misalnya akidah itu sudah kalian, oke, ini jalan yang aku pilih. Gitu ya. Akhirnya bagaimana kita melihat itu? Kita melihat bahwa syariah ini kita nggak boleh menentang, kita nggak boleh tidak setuju. Tetapi kalau misalnya kita melihat syariah itu turunnya di zaman Nabi Muhammad, bagaimana akhirnya dia itu berlaku bagi kita? Bagaimana akhirnya syariah itu bisa syumul, bisa bisa syumul secara tempat dan juga waktu. Bisa syumul bahkan bisa digunakan di zaman Nabi yang di Arab dan di 1400 tahun yang lalu juga bisa digunakan di tempat kita di Khatulistiwa 1400 tahun kemudian. Maka jawabannya adalah fikih. Fikih inilah yang akhirnya menjadi hukum untuk menjelaskan bagaimana syariat itu bisa ditegakkan di muka bumi ini. Akhirnya maksud syariah itu bisa ditegakkan di muka bumi ini. Maka kita membuat hukum itu. Nah, hukum itu selalu kembali kepada Al-Quran. Akhirnya Al-Quran juga mendorong adanya gerakan intelektual. Bahwa Iqra, akal ya. Itu kita didorong bahwa wahyu Al-Quran itu mendorong kita untuk memiliki suatu budaya keilmuan. Kita diminta untuk membaca, kita diminta untuk mengikat ilmu, kita diminta untuk beramal berdasarkan keilmuannya, kita diminta untuk beramanah sesuai dengan keilmuannya, kita diminta untuk menjelaskan dakwah sesuai dengan taraf keilmuannya, selalu memiliki budaya keilmuan yang sangat-sangat kuat. Quran ini mengajarkan kepada kita. Akhirnya dari situlah gerakan intelektual ini melahirkan yang namanya para pakar atau para disiplin ilmu. Melahirkan para kelompok-kelompok yang mereka mempelajari disiplin ilmunya masing-masing. Ya. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 53 ya, Al-Quran ini banyak menyebutkan fenomena-fenomena sains. Ya. Salah satunya dalam di sini
Di Quran surah Al-Fussilat itu, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Nah, di sini Al-Quran meminta kita untuk melakukan pengamatan. Al-Quran meminta kita untuk melakukan pemikiran, perenungan dan seterusnya. Ini adalah suatu wahyu yang membuat kita itu berpikir dan merenung, membuat kita itu memiliki dasar-dasar keilmuan. Akhirnya ini menjadi penting, ini untuk membuktikan kepada orang-orang di luar sana bahwa peradaban kita itu lahir dari suatu ilmu yang mendalam, yang ilmunya itu lahir memang dari agama kita. Agama kita lah yang mendorong tren kita, cara belajar kita, yang mendorong bagaimana akhirnya kita tuh ingin belajar dan mau belajar. Nah, terus selanjutnya teman-teman bisa melihat ya, ini adalah salah satu penulis juga, bahwa dia begitu mengagumi yang namanya peradaban Islam, bahwa Islam ini lahir ketika tidak ada apa-apa, ketika masa jahiliyah, ketika mereka itu mengambil dari mana nih, mereka tuh mulai dari nol, start from the scratch gitu ya, nggak ada apa-apa, mereka ngambil apa gitu ya. Bahwa umat manusia di zamannya Nabi pada saat itu emang lagi hancur-hancurnya, lagi tenggelam-tenggelamnya gitu. Kemudian Islam datang dengan membawa kitab suci dan sunnah Nabi yang membuat mereka itu bangkit. Kita melihat bahwa memang kebangkitan kita itu hanya dilandaskan pada kitab suci dan sunnah Nabi. Bagaimana akhirnya Nabi kita itu, Nabi Muhammad SAW itu membangun peradabannya dengan menegakkan akhlak dari orang-orang. Yang akhlak itu dilandaskan pada agama, pada apa? Pada agama kita gitu. Akhirnya akhlak itulah yang memunculkan peradaban tadi. Ya. Bahwa akhirnya ini ya, kelak akan memberi manfaat untuk seluruh umat manusia. Itu. Nah, kemudian dari tren itu kita melihat di zaman Nabi, apa yang Nabi lakukan itu, beliau mulai dari madrasah as-sufah ya, yang menurut Ibnu Taimiyah bahkan muridnya ada 400 orang. Ini kalau bisa dibilang merupakan pesantrennya Nabi, di mana Nabi Muhammad pada saat itu sebagai kiainya ya, dan memiliki orang-orang yang mencatat, orang-orang yang mempelajari langsung dari Nabi gitu ya. Ada 65 bahkan sekretaris Nabi yang bertugas itu untuk menulis hal-hal khusus dari Al-Quran. Contohnya misalnya ada Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, dan Ubay bin Ka'ab. Ada yang bertugas mencatat harta-harta sedekah seperti Zubair bin Awam, Jaham bin Al-Solid. Ada yang mencatat tentang hutang dan perjanjian seperti Abdullah bin Al-Arqam dan Al-Ala bin Uqbah. Kemudian bertugas mempelajari dan menerjemahkan bahasa asing Zaid bin Sabit. Ada juga sekretaris cadangan yang selalu membawa stempel Nabi, Handalah. Jadi kita melihat bahwa Nabi kita itu memiliki suatu sistem yang rapih, suatu sistem yang menunjukkan bangkitnya satu peradaban yang bekalnya tadi adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini merupakan suatu tren, ini merupakan suatu teladan, suatu contoh yang sangat penting untuk kita amati dan kita tiru. Gitu ya. Bagaimana akhirnya Nabi ini membangkitkan peradaban, kita lihat karakter-karakternya gitu ya, menjadikan masjid itu sebagai suatu pusat peradabannya, menjadikan Al-Quran dan hadis itu landasan materi utamanya ya. Dan bagaimana kita tujuan itu memahami dan mengamalkan amal soleh gitu ya. Basis sosial bisa sampai 400 orang. Ya. Begitu luar biasanya Nabi dalam membangun suatu komunitas keilmuan yang terbagi gitu ya, memiliki akhirnya pakar-pakarnya sendiri. Ada Abu Hurairah, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Salman Al-Farisi dan seterusnya. Jadi Nabi ini memberikan ruang untuk ilmu tumbuh di komunitas Islam pada saat itu. Karena Nabi mengerti bahwa yang namanya kita ingin tumbuh, maka dasarnya harus keilmuan, dan keilmuan itu tadi yang didorong oleh agama kita. Ya, ini merupakan satu bagaimana kita membaca sejarah keilmuan kita itu ya. Bagaimana kita membaca kenapa peradaban Islam itu bisa naik gitu ya. Sudah selesai. Nah, ini merupakan suatu pengantar dari materi peradaban Islam, bahwa teman-teman setelah Nabi mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita membangun peradaban dengan dasar-dasar keilmuan, akhirnya muncullah yang namanya itu pakar-pakar tadi, yang akhirnya nanti muncul juga komunitas-komunitas ilmuwan, yang akhirnya nanti juga muncul disiplin ilmu. Kalau teman-teman lihat
Disiplin ilmu dalam Islam itu ada komunitas fuqaha melahirkan ilmu fikih, komunitas muhadisin melahirkan disiplin ilmu hadis, ahli kalam, ilmu-ilmu kalam, komunitas sufi yang melahirkan disiplin ilmu tasawuf dan juga saintis yang melakukan eksperimen-eksperimen untuk ayat-ayat kauniyahnya gitu. Ya, jadi kita melihat bahwa ternyata pelajaran dari Nabi ini mendorong umat muslim untuk memiliki banyak disiplin ilmu. Ya, yang nanti akhirnya peradaban itu tumbuh dari situ. Ya, bahwa akhirnya nanti teman-teman akan membaca mengenai sejarah ilmuwan itu ada apa saja, kenapa mereka tergerak, bagaimana mereka akhirnya bisa menjadi seorang polimath gitu ya, dan seterusnya itu. Dan nanti akhirnya bahkan sampai abad sekarang akan kita temui ya ilmuwan-ilmuwan itu masih konsisten menjaga keislaman. Salah satu trennya yang fakta menarik gitu ya, bahwa dulu zamannya para ulama di Abbasiyah itu dilarang untuk sembarang orang belajar filsafat sebelum ilmu agamanya itu kuat. Karena khawatirnya kalau misalnya dia belajar filsafat dulu sebelum ilmu agama kuat, sebelum dia memahami yang lain, akhirnya nanti dia jadi ateis. Khawatirnya begitu. Khawatirnya dia malah malah terjerumus kepada hal-hal yang di luar aturan agama kita. Gitu ya. Jadi seperti itu warisan-warisan dari peradaban kita seperti yang ada di Andalusia, seperti yang ada di Turki, Turki Utsmani, yang di apa namanya di Bumi Syam dan seterusnya itu menunjukkan betapa hebatnya kita kalau misalnya kita melandaskan segala sesuatu itu berdasarkan keilmuan. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita mungkin akan membahas lebih dalam mengenai apa saja itu ya peradaban Islam yang tumbuh dari apa namanya kekhilafahan dari apa dia dan seterusnya ya. Ini menjadi penting. Ada satu penutup dari Anda ya, bahwa bukti bahwa agama kita itu mendorong peradaban Islam di Indonesia menjadi contoh kasusnya adalah bagaimana akhirnya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu tidak secara hierarkis terhubung kepada kekhilafahan. Tidak ada hierarkinya. Tidak ada yang mengatakan bahwa akhirnya khalifah itu memiliki gubernur di Indonesia, itu nggak ada. Tetapi mengapa akhirnya di Indonesia itu punya kerajaan Islam? Karena tadi dia itu mencari falsafahnya itu ya. Dia itu mengirim orang-orang cerdas itu menjadikan akhirnya kerajaan mereka itu berdasarkan keilmuan. Akhirnya mereka melakukan pertobatan massal gitu ya. Akhirnya menjadikan mereka itu memiliki suatu peradaban baru yang meninggalkan animisme, dinamisme dan agama-agama lain itu akhirnya mereka memiliki rahmat peradaban baru ya, masuk. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat justru trennya apa komunitas-komunitas atau misalnya peradaban yang muncul itu harusnya ada serangan hierarkis, ada perluasan wilayah, ada suatu pun kalau enggak berarti otonomi daerah dan seterusnya aja. Tapi menariknya di Islam tuh enggak seperti itu. Bahwa ternyata kemarin kita di tahun 2020 sempat ramai jejak Islam di Nusantara yang mengatakan bahwa ada baiat-baiat dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara kepada kekhalifahan gitu ya. Tapi sudah dibantah ya, sudah dibantah oleh banyak tokoh, oleh banyak apa namanya penelitian-penelitian juga seperti Nandang Nur Saleh dan seterusnya yang mengatakan bahwa kesultanan Islam, kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu tidak terhubung secara hierarkis kepada khalifah. Yang menunjukkan bahwa dasar peradaban Islam yang ada di Indonesia itu tidak berdasarkan kekerasan, tidak berdasarkan penjajahan, tidak berdasarkan materialistik dunia dan seterusnya. Tetapi memang berdasarkan keilmuan, suatu manfaat yang dirasa memberikan dampak yang lebih baik untuk masyarakat kerajaan di Indonesia pada saat itu. Ya. Nanti teman-teman akan baca lebih dalam lagi. Anda akan share juga jurnal-jurnal ilmiah bacaan ya, yang bisa teman-teman pelajari. Dan seperti itu, alhamdulillah pertemuan kita pada siang hari ini. Yang akhwat ditunggu di sekret ya. Kalau bisa nyampe habis asar juga nggak apa-apa, ditungguin. Ini seperti itu, ini Anda tutup dulu. Kalau misalnya ada sesi tanya jawab boleh, tapi biar recordnya dimatiin dulu. Seperti itu, kita tutup istighfar dan hamdalah. Istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan kabar majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.